15.550.000 dan uang yang sudah masuk 11 juta padahal kebutuhannya 10 juta. Jadi yang masih mau terlibat silakan menghubungi Ibu Yayu atau kita, dan batas terakhir penyerahannya hari ini 12 November 2023, tapi tidak akan ditagih ya, tidak akan ditagih. Serah iman Bapak Ibu Saudara akan memenuhi janji Bapak Ibu Saudara sesuai dengan berkat-berkat yang Tuhan sampaikan kepada saudara. Berikutnya, dalam rangka Natal 2023 akan ada lomba paduan suara antar organisasi. Paduan suara kaum muda, WBI, PBI silahkan berlatih setelah kebaktian minggu ini. Dan khusus hari ini akan ada penampilan dari CKT48 ya. Minggu depan dari ST12. Minggu depannya lagi dari mana ya? Ya, kita pikirkan ada banyak bintang tamu minggu belakangan ini ya. Mari kita ikuti acara di gereja. Dan mulai 11 November paduan suara gabungan mohon dapat berlatih tiap Sabtu jam 7 malam di gereja. Lagunya cukup sulit tapi bagus sehingga kita perlu berlatih. Ini komitmen kita bersama dan saya harap seluruh anggota paduan suara paham, yang tidak ikut berlatih jangan ikut tampil ya. Hanya yang berlatih yang bisa ikut tampil. Yang berikutnya, hari ini akan ada rapat panitia perancang diadakan pada hari Minggu 12 November 2023. Ini rapat panitia perancang rutin dan khusus membahas anggaran akan diadakan minggu depan 19 November 2023, semuanya setelah kebaktian dan di gedung gereja. Berikutnya, hari ini juga akan ada KPW Cibubur bersekutu pada hari Minggu 12 November jam 6 sore di gereja. Tuan rumah Saudara Boy Adil Kanzai, membawa acara Saudari Rahel Panjaitan, pemain musik Bapak Herman, firman Tuhan Bapak Edi Sulistiono. Silakan KPW Cibubur untuk bersekutu nanti sore di gedung gereja. Yang berikutnya, Gereja Baptis Indonesia Cibubur ada 3 kantong persembahan, merah persembahan perpuluhan, kantong emas pembangunan gedung gereja, biru untuk TPW Namotrasi. Persembahan persepuluhan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti secara online dapat ditransfer ke nomor rekening BCA atas nama Krisnawati 8770859027, akan dilaporkan di WhatsApp grup gereja. Jika ada koreksi mohon memberitahu gembala sidang. Data kehadiran minggu lalu kebaktian doa di gedung gereja 26 orang, secara online 20 orang, WBI Rayon Timur Sabtu yang lalu dari Jatinegara, Sola Gracia dan Cibubur 48 orang, sekolah minggu yang lalu 62 orang, kebaktian umum 100 orang dan KPW Ciracas minggu sore 28 orang. Puji Tuhan, di Namotrasi kebaktian penghiburan Rabu 1 November 16 orang, kebaktian doa Kamis 2 November 15 orang, kaum remaja Namotrasi hari Sabtu 4 November 39 orang, sekolah minggu 5 November 39 orang, kebaktian anak minggu 5 November 18 orang, dan kebaktian umum minggu 5 November 46 orang. Puji Tuhan, doakan Namotrasi sedang dalam proses membangun gedung gereja dan berharap supaya tembok segera berdiri ya. Yang berikutnya, petugas kebaktian hari ini pembawa acara Saudara Sevanya Tristan, pemain musik Saudara Aaron, Bapak Thompson, Bapak Herman, Saudara Ahlel, slide Saudari Violeta, OBS Saudara Damas, sound system dibantu Bapak Jose ya. Persembahan Saudara Yosafat, Saudara Nikolas, penerima tamu Bapak Sugeng, Ibu Purwanti, keamanan Bapak Dwiarso. Mohon bersiap petugas minggu depan Rabu 15 November. Renungan Bapak Awi Halimi Harja, pembawa acara Ibu Trivena Mulia Wardani, musik Saudari Violeta Arianti, operator slide Saudara Ahalel Joshua, OBS Bapak Bagias Yurian, operator sound system Bapak Edi Sulistiono. Pembukaan sekolah minggu depan Ibu Tini Widayati dengan pemain musik Saudara Boy Adil Kanzai. Pembawa acara minggu depan Bapak Sugeng Rianto, singers Bapak Awi Halimi Harja, Bapak Bagias Yurian, pemain musik Saudari Wina, Bapak Setio Haji, Saudara Rafael Kendra, slide Saudara Damas, OBS Saudara Antoni Halim, sound system Bapak Herman Kairupan. Kebaktian minggu depan persembahan Bapak Dwiarso, Bapak Dinar, menerima tamu Bapak Dandung Ibu Rahayu, keamanan Saudara Boy Adil Kanzai. Hari mimbar saya mengucapkan selamat ulang tahun hari Selasa besok Bapak Rimbun Thompson Sianturi. Ya, puji Tuhan. Ada di depan ya.
Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara bisa mengucapkan secara langsung ketika bertemu orangnya atau melalui WhatsApp grup gereja pada hari Selasa 14 November. Mari kita masuki kebaktian pagi ini disertai upacara baptisan. Mari kita mengikutinya dengan khidmat dan kiranya kita menikmati hadirat Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar? Puji Tuhan, luar biasa. Kita masuk ke kebaktian umum Minggu 12 November 2023. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Panggilan berbakti diambil dari Mazmur 100 ayat 1-3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita mau angkat pujian kita memasuk ke hadirat Tuhan oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Kehadiran-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia.
Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus hidupku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan, untuk sama-sama menikmati hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Engkau pimpin juga upacara baptisan, agar semua proses bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Engkau berkati juga, Engkau pimpin setiap petugas yang bertugas pada hari ini, dan Engkau sertai juga setiap jemaat yang hadir di sini ya Tuhan, agar kiranya jemaat bisa fokus hanya padamu saja ya Tuhan. Tuhan, ampuni segala dosa dan kelemahan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menyaksikan upacara baptisan. Menjalani upacara baptisan dan dibaptiskan di Gereja Baptis Indonesia. Maka hari ini dibaptiskan. Mari kita ikuti bersama. Keanu Danis Purnomo, apakah engkau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Berdasarkan pengakuan yang telah engkau buat, bahwa engkau telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dengan kuasa yang diberikan Gereja Baptis Indonesia Cibubur untuk membaptiskan engkau Keanu Danis Purnomo, maka pada saat ini saya, Pendeta Aryo Basuki, akan membaptiskan engkau Keanu Danis Purnomo dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya, silakan. Puji Tuhan, upacara baptisan telah kita langsungkan. Mohon Bapak Kustiadi Basuki memimpin di dalam doa, ucapan syukur atas upacara baptisan ini, sekaligus mendoakan saudara Keanu Danis Purnomo untuk pertumbuhan imannya. Mohon ke depan Pak Kustiadi.
mulia ini kami boleh bersama-sama datang ke rumah-Mu beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih kami juga mengucap syukur pada acara ibadah ini ada upacara pembaptisan yang dilaksanakan tentunya dengan hati yang penuh sukacita. Kami bersyukur anak kami Keanu sudah dibaptiskan dan sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Kami menyerahkan Tuhan anak kami ke dalam tangan kuasa pimpinan dan pemeliharaan-Mu, dan kami juga berdoa untuk kedua orang tuanya senantiasa terus membimbing anak Keanu sampai dia tumbuh dewasa, tetap percaya dan berpegang teguh pada Tuhan Yesus. Itu doa permohonan kami ya Tuhan, dan ungkapan syukur kami kepadamu atas anak kami Keanu yang hari ini dibaptis. Biarlah semuanya, apapun yang dia lakukan, ditempuh di dalam perjalanan ini, dari mulai anak-anak hingga tumbuh nanti dewasa, dia tetap berpegang teguh pada Tuhan Yesus saja. Inilah Tuhan doa permohonan kami, biar kiranya rencana dan kehendak-Mu saja yang terbaik terjadi atas anak kami Keanu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, upacara baptisan sudah berjalan dengan lancar. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita, kita mau naikkan syukur kita, kunaikan syukurku. Kita tak akan berhenti memuji, meninggikan namanya, selalu memuliakannya, karena kita telah dibebaskan dan dibangkitkan. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Gitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kita menyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih bersuka cita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan ku tak akan berhenti memuji, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mau membaca Alkitab kita yang diambil dari Yohanes 10 ayat 16 sampai 30. Saya akan membacakan ayat yang genap, jemaat membacakan ayat yang ganjil. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan menelakkan mata orang-orang buta? Tidak lama kemudian, tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku." Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Demikian firman Tuhan yang nanti akan dijabarkan dalam khotbah. Sekarang kita mau mendengarkan pujian spesial yang akan disampaikan oleh WBI.
Puji Tuhan, pujian yang luar biasa dari WBI. Sekarang kita juga mau mainkan pujian kita lagi dari NP 334, Sejak Ku Ditebus. Tuhanlah jadi laguku sejak ku ditebus, Juru selamat pujianku sejak ku ditebus. Sejak ku ditebus, sejak ku ditebus, namanya ku muliakan. Sejak ku ditebus, Juru selamat aku muliakan. Bait yang kedua. Tuhanlah yang memuaskan sejak ku ditebus, pesannya yang ku lakukan sejak ku ditebus. Sejak ku ditebus, sejak ku ditebus, namanya ku muliakan. Sejak ku ditebus, Juru selamat aku Bait yang keempat. Rumahku siap di surga sejak ku ditebus, ku pasti hidup selamanya sejak ku ditebus. Sejak ku ditebus, sejak ku ditebus, namanya ku muliakan. Sejak ku ditebus, Juru selamat aku muliakan. Sekarang kita mau menyaksikan penyerahan piagam baptisan dan Alkitab kepada Keanu Danis Purnomo yang akan dipimpin oleh Bapak Dinar Andri. Untuk Bapak Dinar dipersilakan, Pak. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Baik, puji syukur saat ini kita sama-sama sudah menyaksikan pelaksanaan pembaptisan untuk adik kita Keanu. Keanggotaan selama saya ditugaskan periode, adik Keanu ini yang paling muda. Kemarin saat PKMB itu yang hadir PKMB hampir 97% adalah anak-anak yang dulu sekolah minggu dan anak-anak PKMB yang di surat baptisannya yang ditandatangani oleh Pak Aryo dan saya sebagai ketua panitia keanggotaan. Secara tanggung jawab moral dan secara tanggung jawab emosional, saya sebagai ketua panitia keanggotaan merekomendasikan adik Keanu untuk dibaptisan karena adik Keanu sudah menjadi percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mohon kepada orang tuanya, Ibu Purnomo, mungkin Pak Purnomo yang saat ini masih bertugas di luar kota, mohon dibimbing anak Keanu sampai dia nanti besar, dewasa, dan sampai dipanggil Tuhan untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
apapun yang terjadi. Karena dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, apapun penderitaan kita, apapun pencobaan kita, itu adalah pencobaan yang biasa. Tidak ada yang bisa melebihi kemampuan kita, bahwasanya Tuhan nanti yang akan memberikan penyelesaian untuk hidup kita. Sekali lagi saya ucapkan selamat adik Keanu atas baptisan pada hari ini. Pesan kami semua, sekali lagi, tolong jangan gadaikan iman adik Keanu sampai Tuhan mengambil adik Keanu. Karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak sia-sia. Nanti akan adik nikmati persekutuan dengan Tuhan yang indah saat di surga nanti. Saya akan mempersembahkan piagam dan Alkitab sebagai tanda pembaptisan adik Keanu pada hari ini. Keanu masih depan. Dibawa kartu baptisannya. Dia akan membacakan perjanjian gereja baptis, kan saya dampingi. Di sini ada perjanjian. Ya. Saya akan membaca angkanya, lalu Keanu dan saya bersama-sama membacakan untuk Bapak Ibu Saudara perjanjian gereja baptis. Ya. Kalau ada iya, terima kasih. Ya, nanti saya baca nomor 1, baru kamu dan saya baca saya gitu ya. Oke. Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan di layar, ini ada di surat keterangan baptisan Bapak Ibu Saudara kalau dibaptis di Gereja Baptis Indonesia Cibubur ya. Perjanjian gereja baptis 1. Saya yakin dan percaya setelah memperoleh pimpinan Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptiskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, maka di hadirat Allah dan sidang jemaat ini, dengan khidmat dan penuh sukacita, saya masuk ke dalam persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. 2. Sebab itu saya berjanji dengan pertolongan Roh Kudus akan berbakti bersama-sama dalam kasih Kristus, berusaha turut memajukan gereja ini dalam pengetahuan, kesucian, dan penghiburan, meningkatkan kerohanian, memelihara kebaktian beserta upacara-upacara, tata tertib dan asas-asasnya, dengan ikhlas memberi persepuluhan dan persembahan guna penyelenggaraan dan pembiayaan gereja bagi orang-orang yang berkekurangan dan untuk pengabaran Injil kepada seluruh umat manusia di dunia. 3. Saya berjanji untuk memelihara rasa kasih dalam keluarga, mendidik anak-anak dalam kerohanian, memimpin sanak saudara dan sahabat kenalan ke jalan keselamatan, adil dan jujur dalam segala perbuatan, menepati janji, setia dalam persekutuan, menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, menghindari celaan-celaan yang tidak patut, menjauhkan diri dari minuman keras, penyalahgunaan obat-obatan terlarang atau narkoba, dan perjudian, berusaha untuk mengutamakan kepentingan gereja dan kemajuan kerajaan Juru Selamat. 4. Saya berjanji dalam pernikahan, saya dengan sadar akan memenuhi ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat Alkitab mengenai pernikahan. 5.
Saya berjanji pula bahwa di dalam persekutuan dengan Kristus ini, saya akan membuang adat kebiasaan, kepercayaan agama saya yang lama, dan penyembahan berhala atau jimat-jimat, dan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. 6. Selanjutnya saya berjanji akan memperhatikan sesama dalam kasih persaudaraan, mengingat di dalam doa, membantu dalam keadaan sakit dan duka, sopan santun dan ramah dalam pergaulan, tidak mudah tersinggung, bersedia untuk damai, selalu ingat akan ajaran-ajaran dan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh Juru Selamat saya. 7. Lagi pula saya berjanji, bila mana saya pindah dari tempat ini, secepatnya mungkin akan menggabungkan diri pada gereja baptis lain atau gereja Kristen seasas, supaya saya dapat memelihara dan mewujudkan perjanjian ini serta asas-asas firman Allah. Terima kasih Kianu. Demikian pembacaan perjanjian gereja baptis. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, penyerahan piagam baptisan sudah berjalan dengan lancar. Tiba saatnya sekarang kita mau mengumpulkan berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Seruan memberi diambil dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Untuk adik Nicholas bisa memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami ingin memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat menjadi kegunaan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selagi kantong persembahan diedarkan, kita nyanyikan lagu NP 246, Ku Percaya Pada Yesus. Percaya pada Yesus dan firman-Nya yang bakal ku bersandarkan janji-Nya, turut sabda yang mulia. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Bait yang kedua. Ku percaya pada Yesus, darah-Nya dikorbankan hanya karena iman saja. Hatiku disucikan. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, tambahkan. Bait yang ketiga.
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Ku percaya pada Yesus, rela sangkal diriku oleh Yesus, diberi damai bahagia hidupku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, tambahkan. Bait yang keempat untuk Pendeta Aryo, dipersilakan Pak. Yesus, kau sahabat mulia, ku senang di sisimu. Kau besertaku selamanya hingga tiba ajalku. Yesus, Yesus, ku percaya selamanya setiawan. Yesus, Yesus, indah mulia imanku, oh tambahkan. Inilah permohonan kami Tuhan, tambahkanlah iman kami, karena kami tahu kami lemah. Perjalanan untuk mengikut Yesus masih panjang dan penuh dengan tantangan. Tapi kami bersyukur Engkau mempercayakan panggilan ini kepada kami, sehingga kami mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus. Saat ini bagian dari perjalanan kehidupan kami bersama Yesus adalah mendengarkan sabda dari Yesus melalui kebenaran firman-Mu. Nyatakan kuasa-Mu atas pikiran, hati, seluruh keberadaan kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, hidup kami diperbarui, diubahkan, iman kami ditambahkan, dan kami semakin kokoh di dalam Yesus. Berkuasalah atas hamba-Mu yang menyampaikan, berkuasalah atas seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Yesus itulah kami mohon pimpinan-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih membawa acara pemain musik sudah menolong kita memuji memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pernah gak berpikir alasan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus apa? Khususnya waktu pertama kali dulu ambil keputusan. Waktu pertama kali dulu ambil keputusan, alasan Bapak Ibu Saudara percaya kepada Yesus apa? Sebagaimana yang kita dengar bersama minggu lalu dari kesaksian Keanu Danis Purnomo yang pagi ini dibaptis, dia, kalau Bapak Ibu Saudara sempat melihat tayangan YouTube-nya atau memperhatikan ketika minggu lalu dia bersaksi, dia berkata karena Yesus baik, Yesus kasih dan telah mengubah hidup Keanu. Itu alasan dia. Ketika saya SMA, saya pernah mewawancarai anggota gereja tempat saya dibesarkan, dan saya bertanya kepada Mbah itu, Mbah, kenapa dulu percaya kepada Yesus? Dia berkata, saya itu lihat orang-orang Kristen itu baik, dan saya ingin jadi baik. Maka saya mau percaya Yesus supaya saya jadi baik. Kok jadi orang Kristen hidupnya baik, sikapnya baik, attitude-nya semuanya baik. Dan saya ingin jadi baik juga. Sehingga akhirnya Mbah itu memutuskan percaya kepada Yesus karena juga ingin diubahkan menjadi orang baik. Namun alasan ini menurut saya kurang kuat untuk beriman pada Yesus. Ya,
Karena kalau kita beriman karena lihat orang Kristen lain baik, lantas kemudian ketemu di gereja orang Kristen nggak baik, bisa jadi goyang imannya ya. Atau mungkin alasan ini sekarang jarang digunakan karena sekarang banyak orang Kristen yang nggak baik gitu ya. Sebaliknya banyak orang bukan Kristen yang justru lebih baik dari orang Kristen. Sehingga kita perlu evaluasi diri. Wah, jadi Kristen kok nggak baik ya hidupnya, kok malah jadi bahan pergunjingan orang di sekitar kita. Nah, maka kita perlu evaluasi supaya siapa tahu alasan bahwa orang Kristen baik menjadi salah satu alasan orang lain percaya kepada Yesus. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang yang memilih meninggalkan Yesus, pindah keyakinan. Bahkan kita juga pernah mengalami baru dibaptis misalnya minggu ini, minggu depan atau beberapa hari kemudian saya dapat berita dari temannya, Pak, dia ganti Tuhan loh, ganti Tuhan. Bukan Yesus lagi Tuhannya, dia yang lain gitu ya. Aduh. Ya. Alasannya macam-macam, bukan orang ini ya, tapi alasan di luar sana orang meninggalkan Yesus macam-macam. Ada yang sakit hati kepada saudara seiman atau orang Kristen, bahkan terutama pemimpin gereja. Pemimpin gereja munah, bisa khotbah, hidupnya nggak benar, dan lain sebagainya. Atau karena mendapat tawaran sesuatu yang menurut dia, menurut dunia lebih baik. Dapat suami ganteng atau dapat istri cantik, dapat kekayaan, dapat jabatan, akhirnya meninggalkan iman. Itu alasan-alasan diantaranya sakit hati atau dapat tawaran sesuatu yang menurut pandangan dunia lebih baik. Sehingga Bapak Ibu Saudara, mari kita pikirkan pagi ini, kalau belum pernah ada yang men-trigger atau memicu pikiran Bapak Ibu Saudara, mari pikirkan, aku dulu waktu ambil keputusan percaya pada Yesus, kenapa ya? Apa dari Yesus yang membuat aku percaya? Atau sekarang, kalau mungkin dulu masih anak-anak, pikirannya belum banyak berkembang, belum banyak informasi. Sekarang ketika sudah ada banyak informasi, bahkan ada pengaruh di luar sana, dan saudara memilih tetap percaya kepada Yesus, kenapa? Seperti yang mungkin sering saya ceritakan, ketika SMA saya banyak mengalami goncangan iman ya. Kok ketika bertemu teman-teman ceritanya begini begitu, jangan-jangan bukan Yesus juru selamat satu-satunya, ada yang lain. Ketika SMA, mungkin beberapa anak SMA di sini juga mengalami situasi yang sama. Nah, ayat-ayat Alkitab yang Bapak Ibu Saudara dengan pembawa acara tadi baca, itu memberikan beberapa alasan bahwa Yesus layak dipercaya. Kenapa kita mengikut Yesus? Dan Yesus layak dipercaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Mari kita perhatikan. Yang pertama, mengapa Yesus layak dipercaya atau mengapa kita mengikuti Yesus? Judul di atasnya itu karena Yesus mengasihi umatnya dengan mengorbankan nyawanya. Mari perhatikan ayat 16 sampai 21 ada di layar. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Maka timbullah pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Bapak Ibu Saudara, inilah percakapan yang masih berlanjut antara orang Farisi yang komplain bahwa Yesus menyembuhkan orang buta dari sejak lahir itu. Kejadiannya pada hari Sabat dengan cara membuat adonan dari ludah dan tanah. Ya, membuat adonan dianggap sebagai suatu pekerjaan, dan pada hari Sabat tidak boleh bekerja, peraturannya orang Farisi Yahudi itu. Sehingga ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu, Yesus malah dipersekusi, dibuli.
Tapi perhatikan tadi di ayat 16 yang sudah saya bacakan dan sudah Bapak Ibu Saudara baca tadi. Saya bacakan ulang ya. Yohanes 10 ayat 16. Kalau di dalam versi Alkitab lain dikatakan, aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan akan ada satu kawanan dengan satu gembala. Nah, domba-domba ini yang dimaksud umat milik Yesus. Perhatikan, ketika Yesus memberitahu Yohanes pasal 10 ini, domba-domba itu umat milik Yesus. Meskipun di Yohanes 10 ayat 6 ketika Yesus menjelaskan hal itu, para orang Farisi yang mengatakan kami enggak buta secara rohani kok, kami mengerti. Tapi ketika ayat 6 itu Yohanes, penulis Injil Yohanes ini, Yohanes 10 ayat 6 memberitahu kita demikian. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian pada mereka. Enggak ngerti, padahal mereka bilang, kami enggak buta kok, kami ngerti. Tapi ketika diberi kiasan begitu mereka enggak paham. Nah, ayat 16 itu memberitahu domba-domba yang dimaksud Yesus adalah umat milik Yesus. Dan kandang itu maksudnya Israel. Jadi Yesus mengambil atau memanggil domba-domba, memanggil umatnya dari kandang yang bernama Israel sebagai suatu kelompok masyarakat. Dan dari orang Israel itu Allah memilih umatnya. Jadi tidak semua Israel itu selamat. Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti media sosial beberapa hari belakangan ini antara Palestina dan Israel, ada saja provokator, ada pendukung-pendukungnya. Ya, saya membaca itu, aduh, gimana? Padahal Israel sekarang sedang melawan Allah, Palestina apalagi juga. Sehingga saya tidak membela keduanya karena dua-duanya sedang melawan Allah. Tapi dari orang Israel itu, menurut Yohanes pasal 10, pada waktu itu maupun pada masa sekarang hingga sampai sekarang, Yesus memanggil umatnya, memanggil domba-dombanya dari suatu kelompok masyarakat atau dari suatu kelompok manusia. Kalau ini kita dalam konteks gereja kita, dalam konteks masyarakat sekitar kita, kalau pada waktu itu kandang dimaksudkan adalah Israel sebagai suatu kelompok masyarakat. Sehingga kalau Yesus berkata, aku memanggil domba dari kandang lain, itu berarti umat Allah yang tidak dari Israel, berarti dari bangsa lain, dari Indonesia, dari Inggris, dari Vietnam, dari Thailand dan lain sebagainya. Sehingga penginjilan tetap perlu dilakukan karena itu menjadi cara Yesus memanggil domba-dombanya dari kandang lain, yaitu orang percaya non-Yahudi atau bangsa-bangsa lain termasuk kita, yang akan dikumpulkan menjadi satu kawanan domba gembalaan Allah. Yesus mengumpulkan dombanya, caranya bagaimana? Memanggil mereka melalui pemberitaan Injil. Yang adalah domba-dombanya mengikuti, mengerti suara Yesus. Wah, ini suara Yesus, aku harus ikuti, aku harus dengar. Dipanggil, dikumpulkan. Dipanggil, dikumpulkan itu apa? Dipanggil, dikumpulkan menurut Yohanes 10 ayat 10, dipanggil, dikumpulkan untuk diberi hidup berkelimpahan. Di ayat 18, Yesus berkuasa memberi nyawanya, ya, tapi juga berkuasa mengambil nyawanya kembali. Ya, kalau kita manusia biasa berkuasa memberikan nyawa kita,
Mungkin seperti yang dilakukan siapa itu mahasiswa kedokteran di Surabaya yang beritanya viral belakangan ini, membunuh dirinya. Dia bisa memberikan nyawanya tapi nggak bisa mengambil nyawanya kembali. Sementara Yesus tidak sekedar manusia, Yesus adalah Allah dan manusia sejati, maka dia bisa memberikan nyawanya dan juga bisa mengambilnya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya dari aku, melainkan aku memberikan nyawaku menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan nyawaku dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah perintah yang kuterima dari Bapakku. Yohanes 10:16. Nah, atas pernyataan yang demikian, bahwa aku datang membawa hidup berkelimpahan kepada mereka yang percaya, dengan cara aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi dosa-dosa mereka, membayar lunas hutang dosa-dosa mereka. Atas pernyataan ini, komentar orang pada waktu itu apa? Orang Farisi pada waktu itu. Wah, ini gila nih. Ya. Orang ini gila atau kerasukan setan, ya. Ya. Di ayat 20, banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Bisa jadi ketika kita memberitakan Injil tentang Yesus Kristus, wah gila kamu, wong utusan Nabi kok dijadikan Tuhan. Bisa jadi kita dianggap gila, wong Yesus saja yang menyampaikan dianggap gila, plus kerasukan setan, padahal baru ada bukti orang buta sejak lahir dibuat bisa melihat. Sehingga kemudian timbul pertentangan di antara mereka sendiri. Nggak mungkin lah ini perkataan orang kerasukan setan. Masa orang kerasukan setan bisa membuat orang yang buta dari sejak lahir bisa melihat lagi? Ya. Sehingga ada respon itu. Ketika kita memberitakan Injil, ada orang yang menganggap kita gila, atau seperti orang buta tadi. Orang itu mau percaya, dan ketika percaya menurut Yohanes 9:38 katanya, aku percaya Tuhan, ia pun sujud menyembah. Kalau percaya pasti menyembah. Ya, demikian juga kalau percaya Yesus dengan proklamasi berupa dibaptiskan kemudian menyembah. Meskipun ada beberapa orang setelah percaya kepada Yesus dibaptiskan tidak datang lagi untuk menyembah Tuhan. Itu nggak cocok ya dengan firman Tuhan. Yang benar adalah percaya Yesus pasti menyembah Yesus. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah alasan kita percaya kepada Yesus, alasan kita mengikuti Yesus, karena Ia yang adalah Allah rela menjadi manusia, memberikan nyawanya melunasi hutang dosa kita meskipun Dia tidak wajib melakukannya, tidak harus. Agar kita dapat hidup berkelimpahan, yaitu mempunyai jaminan hidup kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Inilah alasan kita mengikuti Yesus, inilah alasan kita percaya pada Yesus, karena Yesus yang adalah Allah rela menjelma menjadi manusia untuk memberikan nyawanya agar kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Alasan kedua apa lagi? Ya. Jika nyawa saja yang mahal harganya diberikan oleh Yesus, maka kebutuhan Bapak Ibu Saudara, bayar sekolah anak, pekerjaan, jodoh, apalagi itu perkara-perkara yang remeh, yang gampang dikerjakan oleh Yesus, pasti akan diberikan. Wong yang berharga, bernilai besar, beresiko, sangat mengerikan, sangat menyiksa dirinya, dia mau memberikan kok. Apalagi perkara-perkara yang jauh lebih sepele, Yesus sanggup memberikan dan mau memberikan. Ini bukti kasihnya, sehingga betul alasan Keanu pada waktu kesaksian kemarin, karena Yesus kasih. Enggak ada pribadi lain yang kasihnya seperti Yesus, rela menyerahkan nyawanya. Alasan kedua, karena Yesus adalah Mesias yang melakukan pekerjaan dari Bapa untuk umatnya. Mari perhatikan ayat 25-26. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku, tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi ceritanya Yesus datang lagi ke sekitar bait Allah, ada peristiwa tadi yang sudah kita baca itu. Ketika itu 22, kemudian tibalah hari raya penabisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di bait Allah di Serambi Salomo. Nah, orang-orang ini nggak ada peristiwa yang khusus
yang menyertai saat itu, tapi mereka karena pingin, nggak tahu ya, pingin ganggu atau apa kepada Yesus, datengin Yesus. Nah, mereka berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Ayat 20. Ngomong Yesus, kalau kamu Mesias ngomonglah. Loh, aku ini sudah ngomong berkali-kali, kamu aja yang nggak percaya. Kalau kamu nggak percaya kepada perkataanku, setidaknya lihatlah pekerjaanku, menyembuhkan orang yang sudah lama lumpuh, menyembuhkan orang yang buta dari lahir, memberi makan 5.000 orang dengan hanya 5 roti 2 ikan dan lain sebagainya. Perhatikan pekerjaanku yang kulakukan dalam nama Bapakku, harusnya itu cukup membuat kamu percaya. Itulah yang memberi kesaksian tentang aku. Tetapi ayat 26, kamu tetap tidak percaya. Ini menjadi kesimpulan bagi kita. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang bisa percaya kepada Yesus itu karena Allah lebih dahulu memilih orang itu menjadi domba-domba Yesus, lalu domba-domba itu serahkan Yesus, ini bawalah dia untuk beriman kepadaku, memiliki kehidupan kekal. Begitu dibawa Yesus, dia oleh suatu cara Tuhan membuat Injil disampaikan pada orang itu respon dengan menjawab, iya Tuhan, aku percaya, dan akhirnya orang itu menyembah. Jadi ayat 26 ini memberikan petunjuk kepada kita, hanya domba-domba Yesus yang mau percaya kepada Yesus. Sehingga kepada orang Farisi itu, kamu nggak percaya karena memang kamu bukan domba-dombaku. Dan ini didukung ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ada resiprokal ya, berbalikan, bertanggapan. Yesus memanggil, domba-dombanya mendengar, memperhatikan, mengikut dia sehingga mengenal dia. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Katanya percaya Yesus, dengar suara Yesus enggak? Ikut suara Yesus enggak? Mengenal Yesus enggak? Atau jangan-jangan KTP-nya saja yang Kristen? Atau kalau lagi perlu dibaptis ke gereja, sudah nggak perlu, nggak gereja lagi. Perlu pernikahan, ke gereja, sudah nggak perlu pernikahan, nggak gereja lagi. Nanti terakhir perlu pemakaman, datang ke gereja lagi. Setelah itu udah nggak datang ke gereja lagi. Bukan itu domba Yesus. Domba Yesus mendengar suara Yesus, mengikuti suara Yesus, memperhatikan suara Yesus, dan mengenal Yesus. Sehingga ayat 25-26 ini, slide berikutnya, adalah argumen Yesus terhadap orang-orang Yahudi, bahwa keberadaannya, aku benar-benar Mesias, hanya kamu saja yang nggak percaya, lihatlah pekerjaanku. Itu semua ya yang sudah saya sebutkan tadi, menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir setan dari orang-orang yang kerasukan atau jahat, melakukan pekerjaan Allah Bapa, memberitakan kerajaan Allah sudah datang dan lain sebagainya. Gitu ya. Dan pekerjaan-pekerjaan itu yang terutama yang dilakukan Yesus adalah datang ke dunia, mati bagi orang berdosa untuk mendapat keselamatan. Itu pekerjaan Yesus dan itu dilakukan bagi umatnya, bagi domba-dombanya. Domba-dombanya adalah mereka yang sudah dipilih Allah untuk menjadi milik Yesus. Tapi ketika Yesus sudah naik ke surga, dia masih melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa untuk kepentingan domba-dombanya, untuk kepentingan umatnya. Apa saja itu Pak Pendeta? Slide berikutnya. Pekerjaan Yesus yang dikerjakan sampai sekarang menurut Ibrani 7 ayat 25, dia menjadi juru syafaat bagi orang percaya. Dia mendoakan kita. Dia berdoa kepada Allah Bapa, mengajukan permohonan-permohonan kita kepada Allah Bapa. Dan itu dilakukannya ketika dia ada di dunia, berdoa untuk Petrus, aku berdoa untuk kamu Simon Petrus. Supaya ketika kamu mengalami jatuh, kamu bisa bangkit lagi dan menguatkan saudara-saudara. Dan dia masih melakukan pekerjaan itu untuk orang percaya, menjadi juru syafaat bagi kepentingan orang percaya. Pekerjaan Yesus yang lain adalah mengutus Roh Kudus datang ke dunia untuk mendampingi orang percaya. Bapak Ibu Saudara,
memang tugas kita tidak selesai dengan membaptiskan. Keanu sudah dibaptiskan, tugas kita masih berlanjut. Itulah sebabnya keputusan waktu itu minggu lalu diambil. Apakah Bapak Ibu Saudara setuju membaptiskan Keanu dari Suponomo? Setuju. Pernyataan setuju itu adalah pernyataan juga komitmen untuk menolong Keanu bertumbuh. Jadi yang bertanggung jawab untuk bertumbuh rohaninya tidak saja kedua orang tuanya, tidak saja Pak Gembalanya, tapi seluruh jemaat yang menyatakan orang ini kita baptiskan di Gereja Baptis Indonesia. Tapi kita tidak berdiri sendiri. Yesus sudah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus itu mendampingi orang percaya, memastikan orang itu sampai kepada Bapa di surga. Ya, karena ini miliknya Yesus ya, harus dijaga. Ini pekerjaan Yesus, mengutus Roh Kudus untuk mendampingi orang percaya. Sehingga dengan alasan itulah kita pantas untuk mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Karena Yesus yang adalah Mesias itu melakukan pekerjaan dari Bapa untuk umatnya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sebagai penerapan betapa indahnya mengikut Yesus. Bahwa dia menolong kita, tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dah, kalau kamu mau percaya kepadaku, dah urusanmu sendiri. Enggak begitu. Begitu percaya kepada Yesus, Yesus mengirim Roh Kudus yang adalah Allah juga, pribadi ketiga Allah Tritunggal, mendampingi dengan kekuatannya, dengan karunia-Nya, dengan segala yang ada padanya untuk menjamin domba-domba Yesus benar-benar menjadi milik Yesus secara sempurna. Sungguh rasanya kalau meninggalkan Yesus itu kita rugi banget. Punya pribadi yang siap menolong mendampingi kita seumur hidup kita kok masih ditinggalkan. Selama kita masih berada di dunia, Yesus yang adalah Mesias itu melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Allah Bapa untuk kepentingan orang percaya. Hidup kita ditopang oleh Yesus dengan keberadaan Roh Kudus. Sehingga ini menjadi alasan kita mengikuti Yesus. Alasan yang terakhir, mengapa kita mengikuti atau percaya kepada Yesus? Yesus adalah Allah yang sanggup menjaga umatnya tidak binasa. Ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini menjadi jaminan bahwa Yesus sudah memberikan nyawanya untuk membayar hutang dosa kita, lantas tidak meninggalkan kita, dia menjaga kita dengan kuat, dan tidak saja dia yang menjaga kita, tetapi dia bersama dengan Bapa karena Yesus dan Bapa satu seperti dua tangan bertangkup dan di dalamnya ada kita, dipegang. Tidak akan ada yang merenggut. Merenggut itu dalam bahasa aslinya seperti ngambil dalam sekejap, dicuri gitu ya. Tapi tidak ada yang akan bisa. Pak, termasuk kalau diri saya sendiri, nggak akan bisa. Kita berusaha mengeluarkan diri kita dari Yesus. Kalau kita milik Yesus. Yesus mengasihi dan memberikan nyawanya bagi para dombanya. Yesus melakukan pekerjaan dari Allah Bapa. Dan yang menjadi dombanya itu menurut ayat 27 tadi, mereka yang mendengar suara Yesus, mengenal Yesus dan mengikut Yesus. Ini pertanyaan perlu diajukan kepada tiap-tiap kita. Apakah saya mendengar suara Yesus, mengenal Yesus, mengikut Yesus? Apakah ketika saya mendengar suara Yesus lewat khotbah Pak Pendeta, lewat renungan yang saya baca, lantas saya malah marah, malah tersinggung? Udah deh, kalau gitu caranya udah gak gereja lagi. Domba Yesus dengar suara Yesus sekeras apapun, tahu dan kenal, dia akan mengikuti. Ya. Supaya semakin akrab dengan Yesus. Dan ayat 28, kepada domba-dombanya itu Yesus memberikan hidup kekal. Hidup kekal ya hidup kekal. Tidak ada habisnya. Dalam keadaan hidup, dalam keadaan bahagia. Bukan kematian kekal itu orangnya hidup tapi disiksa dalam perapian yang menyala-nyala.
selama-lamanya. Sebaliknya kehidupan kekal, hidup bahagia bersama Allah Bapa di surga selama-lamanya. Selama-lamanya ada ujungnya? Enggak ada. Dan Yesus memberikan kepada domba-dombanya jaminan itu tidak binasa selama-lamanya. Bahkan selama proses dari dunia untuk berpindah bersama dengan Allah Bapa di surga, dia menjaganya sampai orang itu, domba itu selamat. Tanpa ada yang dapat merenggut dari tangan Yesus. Apalagi Yesus dan Allah Bapa satu. Ya. Dari pernyataan ini, slide berikutnya. Yesus sanggup menjaga umatnya. Yesus adalah Allah, pasti sanggup melindungi umatnya. Dari pihak lain, siapapun itu yang bermaksud merenggut kita dari milik Yesus. Itu kalau domba Yesus ya, kalau bukan domba Yesus, ya, meskipun diinjili berkali-kali, meskipun mungkin sudah pernah mengenyam mujizat dari Yesus, ya akan meninggalkan Yesus. Tapi kalau domba Yesus tidak akan. Sehingga di ayat 30 ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi paham. Wah, ini orang ini menyamakan diri dengan Allah, padahal dia kelihatan sebagai manusia dan benar-benar terlihat sebagai manusia. Aku dan Bapa adalah satu, orang Yahudi yang mendengar pada waktu itu paham. Sehingga kalau ada dokter sekalipun menganggap Yesus bukan Allah loh, orang Yahudi saja yang mendengar pada waktu itu ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, mereka langsung ngambil batu mau lempar Yesus. Kamu menyamakan dirimu dengan Allah padahal kamu manusia. Ya, berarti orang Yahudi paham bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Hanya dokter-dokter mungkin tidak paham bahwa Yesus menyatakan diri sebagai Allah. Ya. Sehingga ini alasan yang benar untuk percaya pada Yesus. Keselamatan kita bukan usaha kita seolah-olah kita kuat bertahan seumur hidup kita. Kadang-kadang kita sadar ya iman kita lemah. Tadi kita nyanyikan, imanku Tuhan oh tambahkan. Pencobaan dunia ini berat rasanya, pingin berpindah keyakinan gak ikut Yesus lagi. Imanku oh tambahkan, tetapi mengikut Yesus itu dijaga, dilindungi. Dengan caranya, dikirimlah Pak Pendeta ke rumah, dikirimlah saudara seiman ke rumah untuk menasihati, menegur, menarik kembali. Diizinkanlah kecelakaan terjadi, diizinkanlah peristiwa buruk terjadi supaya bertobat. Seperti yang dialami Yunus, mau lari dari Niniwe, diizinkan kapalnya terkena ombak dan dia harus dibuang ke laut, dimakan ikan. Supaya dia kembali kepada Allah. Dan kalau saudara mau lari, dan padahal saudara adalah miliknya, Allah akan cari cara supaya saudara kembali lagi. Itu kalau miliknya ya, kalau bukan miliknya, silakan ya. Dan akan dijamin selamat sempurna. Sehingga Bapak Ibu Saudara, secara khusus untuk Keanu dan untuk kita semua sebagai orang percaya, alasan untuk beriman pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus mengasihi umatnya. Dan nyawa saja yang begitu berharga diberikan kepada umatnya. Yesus adalah Mesias yang melakukan pekerjaan Bapa untuk kepentingan umatnya bahkan sampai sekarang. Kurang enak apa saudara? Yesus juga adalah Allah yang sanggup menjaga umatnya. Kalaupun mau lari, dia jaga, dia ambil, dia kejar. Supaya balik lagi. Supaya umatnya tidak binasa sampai ketemu Bapa di surga, menikmati kehidupan kekal bersama Bapa. Itulah alasan kita percaya pada Yesus. Ini alasan yang kuat untuk percaya pada Yesus. Hanya, slide berikutnya, hanya domba-domba Yesus yang paham ini. Pak Pendeta, bagaimana nih anak saya kayaknya bukan domba Yesus. Kok gak percaya-percaya? Bagaimana nih cucu saya? Bagaimana nih mantu saya? Bagaimana nih pasangan saya? Berdoalah agar Allah berbelas kasih dan menjadikan orang itu, mungkin Anda sendiri, domba miliknya. Dibukakan yang selama ini menutupi mata hati pikirannya, dibuat melihat secara rohani, tidak merasa bahwa bisa melihat seperti orang Farisi padahal buta. Tapi dibukakan mata rohaninya seperti orang buta sejak lahir itu untuk melihat kemuliaan Yesus, mata hatinya terang, sehingga mau percaya kepada Yesus. Jika perlu saudara doa puasa untuk orang itu, doa puasalah. Yesus saja mengorbankan nyawanya, masa untuk kepentingan anak saudara, pasangan hidup saudara yang belum percaya pada Yesus yang akan berakhir ke neraka, saudara nggak mau doa puasa.
Kalau perlu ya, doa puasa. Kiranya Tuhan berbelas kasih menjadikan orang itu domba-domba miliknya. Jika Bapak Ibu Saudara belum percaya, ambillah keputusan untuk percaya kepada Yesus. Tetaplah beriman teguh kepada Yesus. Jika sudah percaya Yesus, tetaplah beriman teguh kepada Yesus. Dia mengasihi kita. Dia melakukan pekerjaan Allah Bapa untuk kepentingan kita. Dan Dia akan menjaga kita sampai ketemu Allah Bapa di surga. Jika dengan alasan-alasan ini, saudara masih meninggalkan Yesus, ya siaplah menerima kebinasaan. Tapi dengan alasan-alasan ini saudara percaya kepada Yesus dan kemudian menyembah Yesus, maka saudara domba-dombanya dan akan menikmati keselamatan dan kehidupan yang berkelimpahan, yaitu di dalam surga, yaitu kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau mengutus Yesus untuk kepentingan kami, umat-Mu. Yesus yang begitu mengasihi kami sampai rela memberikan nyawanya untuk kami. Yesus yang begitu susah payah melakukan pekerjaan dari Allah Bapa untuk kepentingan kami orang percaya. Bahkan Yesus menjamin bahwa meskipun kami kadang-kadang lemah iman, Yesus menjamin bahwa domba-domba Allah pasti akan selamat sampai bertemu Allah Bapa di surga. Tolonglah kami untuk percaya kepada Yesus dan mengiring Yesus seumur hidup kami. Di dalam nama Yesus itulah kami berdoa. Amin. Mari kita berdiri merespon kebenaran firman Tuhan ini dengan menyanyikan sebuah tekad kita, mahkota kehidupan. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia, amin, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang
sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biarlah kami ingat keputusan kami di dalam hidup, tidak saja ketika kami akan dibaptiskan, tapi seumur hidup kami. Kami mau mengikuti Yesus sampai kami terima mahkota kehidupan. Kami rindu orang-orang yang kami kasihi juga mengikuti Yesus, karena kami tahu hanya di dalam Yesus ada hidup kelimpahan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya di dalam Yesus ada pengampunan. Tolonglah orang-orang yang kami kasih itu melihat dan segala buta rohaninya dicelikkan oleh Tuhan. Dan mereka dijadikan domba-domba milik Allah. Tolonglah. Terima kasih karena kami dipilih menjadi domba-domba milik Allah. Tolonglah seumur hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga adik Keanu yang baru dibaptis pagi ini, tetap setia kepada Tuhan Yesus seumur hidup. Terima kasih pimpinanmu ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir kebaktian ini, kiranya Tuhan berkenan. Sebagaimana yang sudah dan selalu Engkau kerjakan, lakukan di dalam kehidupan kami. Allah yang setia, yang tidak pernah jenuh, tidak pernah bosan mengasihi kami meskipun kami seringkali menyakiti hati Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dalam kehidupan pribadinya, dalam kehidupan keluarganya ada damai sejahtera keharmonisan. Di dalam kehidupan usaha pekerjaannya diberkati dengan rezeki yang dari Tuhan. Dalam kehidupan pelayanannya kepada Tuhan semakin setia dan semakin meningkat di dalam pelayanan pada Tuhan. Demikian pula mampukan kami semua untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh lagi, menjadi berkat bagi sesama kami. Kami akan kembali kepada rumah kami masing-masing, pada aktivitas kami masing-masing. Tuntunlah langkah kami, karena sebagaimana domba gampang tersesat, kami pun juga gampang tersesat oleh godaan dunia ini. Jagai kami sebagaimana yang Kau janjikan, Kau tidak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Pimpinlah jemaat-Mu satu persatu. Demikian juga untuk sampai ke rumah kami dalam keadaan sehat selamat, menjalani kehidupan ini, membagi berkat-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan menuntun langkah kami. Saudaraku yang terkasih, kiranya kasih yang dari Allah Bapa, anugerah yang dari Yesus Kristus, hadirat persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput orang percaya. Di dalam nama Yesus yang begitu mengasihi kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan bersaat teduh sejenak.